Sebelum kalian menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat, panjang umur. Alhamdulillah, kita masih bisa melakukan aktivitas, terutama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Di kesempatan ini ada sebuah kisah indah yang ingin saya sampaikan. Ketika baginda Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah tertawa ringan hingga gigi depannya pun nampak. Sayyidina Umar bin Khattab yang ada di antara para sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang membuat Tuhan tertawa?" Dan baginda Rasulullah menjawab, "Baru saja malaikat Jibril datang menceritakan sebuah kisah kepadaku, bahwa nanti di hari kiamat ada dua orang yang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil menundukkan kepalanya. Dan salah satunya berkata, 'Ya Rabb, orang ini pernah menganiaya aku waktu di dunia. Orang ini pernah menyakiti aku waktu di dunia. Maka berikan kebaikan orang ini kepadaku, ya Rabb.' Allah menjawab, 'Bagaimana mungkin aku memberikan kebaikan orang ini kepadamu, sementara orang ini tidak memiliki kebaikan sama sekali?' Orang itu akhirnya berkata lagi kepada Allah, 'Ya Rabb, kalau begitu pikulkan dosaku kepadanya. Pikulkan dosaku kepadanya, ya Rabb.' Rasulullah menghentikan ceritanya, tertunduk hingga air matanya menetes seperti. Seraya berkata, hari itu adalah hari yang sangat mencekam. Karena setiap orang mengharapkan dosa-dosanya dipikul oleh orang lain. Kemudian Nabi melanjutkan kisahnya. Akhirnya Allah berkata kepada orang itu, 'Tengadahkan wajahmu, angkat kepalamu.' Orang itu akhirnya mengangkat kepalanya, menengadahkan wajahnya, dan nampaklah di hadapannya istana yang sangat indah sekali. Istana yang sangat megah, dengan singgasana dan puri-puri yang terbuat dari emas, perak, berteteskan intan berlian. Orang itu berkata, 'Ya Rabb, alangkah indahnya istana itu. Untuk siapakah istana itu, ya Rabb? Untuk para nabi kah? Untuk para syuhada kah? Untuk para siddiqin kah? Untuk siapa itu, ya Rabb?' Akhirnya Allah berkata, 'Surga itu, istana itu untuk orang yang mampu membayar harganya.' Orang itu berkata, 'Ya Rabb, siapa yang mampu membayar harganya?' Dan Allah menjawab, 'Kamu pun mampu membayar harganya kalau kamu mau.' 'Dengan apa aku harus membayarnya, ya Rabb? Dengan apa aku harus membayar harganya, ya Rabb?' Akhirnya, kata Allah, 'Kamu bisa membayar harganya dengan memaafkan saudara.'
Subhanallah, dengan memaafkan saudaranya, dia akan mendapatkan surga itu. Allah berkata kepada orang tersebut, kamu maafkan dia. Dan orang itu menjawab, ya Rob, aku maafkan kesalahannya. Aku maafkan semua penganiayaan yang telah dilakukannya kepadaku. Akhirnya kata Allah, pergilah kamu ke sana dan ajak saudaramu untuk masuk ke dalamnya. Subhanallah, dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat bernilai. Ada amalan hati yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah. Ada amalan hati yang sangat besar pahalanya di sisi Allah, yaitu ketika kita mau memberi maaf, ketika kita mau memaafkan kesalahan saudara kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pun bersabda, afdalul fadail salasat. Ada 3 amalan yang sangat-sangat utama. Apakah itu? Yang pertama, sil man qata'aka. Sambunglah silaturahim dengan orang yang memutuskannya denganmu. Jika orang memutuskan kasih sayangnya kepada kita, kita tidak membalas dengan memutuskannya lagi, tapi malah kita menyambung silaturahim itu. Yang kedua, waqti man harama. Berikan orang yang kikir pelit kepadamu, orang yang menahan hartanya padamu, beri dia. Jangan malah kita menahan harta kita ketika dia menahan hartanya. Pelit jangan dibalas dengan kikir, jangan dibalas dengan kikir, tapi justru malah sebaliknya, balaslah yang kikir dengan kedermawanan. Yang ketiga, wa'fu amman zalama. Maafkan orang yang menyakitimu, maafkan orang yang menganiayamu. Ketika kita memberi maaf, maka Allah siapkan pahala yang besar buat kita. Tapi kalau kita tidak mau memaafkan, apalagi orang itu sudah meminta maaf kepada kita, auzubillah, berarti kita termasuk orang yang sombong. Sementara kita saja mengharapkan dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, tapi terkadang kita kikir untuk memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang selalu memberikan maaf, sekalipun kepada orang yang menyakiti kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.